Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Giana Zahra, selaku pembicara pertama, dan yang kedua ada Feby Berlianto Matram. Dia juga mengikuti sebagai narasumber yang kedua. Kali ini kita akan membahas salah satu pembelajaran yang dimana kita dapatkan dari Mr. Roy Casagranda. Di sini kita akan membawa beberapa isu topik hot yang mungkin banyak dibicarakan di luar sana. Dan kali ini saya, Gian Azahra, mungkin akan langsung mulai untuk mengenai pembahasan yang akan kita bahas. Kali ini saya ingin menanyakan salah satu hal kepada saudara saya, teman saya, yaitu Feby Berlianto. Kira-kira kalau dilihat kan banyak orang yang mengira bahwa peradaban dunia itu hanya berkembang di Eropa ya, betul ya? Nah, Iya memang gitu. pertanyaannya tuh ada nggak sih dampak? Apakah benar-benar cendekiawan Muslim itu, terutama dari Persia dan Arab itu, dia mempunyai dampak atau hanya berperan kecil di dalam perkembangan dunia saat ini? Kira-kira menurut Oke, Mas Feby gimana? oke. Menurut saya, cendekiawan Persia ini atau yang dari Baghdad ini, Khalifah Abbas ini mempunyai peran besar, yang dimana mereka ini mempunyai influence untuk kepada peradaban dunia, yang dimana Betul. sebagai contoh banyak sekali ilmu pengetahuan dari Islam, sebagai contohnya ilmu algoritma, aljabar itu dari mana? Itu dari ilmu dari cendekiawan Arab Persia di Khalifah Abbasiyah, yang dimana Oh, eh, orang-orang cendekiawan Arab sama Persia ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Nah, alasannya kenapa banyak sekali orang Barat menutupi atau downplay role cendekiawan Persia benar. ini, ya seperti yang kita tahu lah. Orang-orang kan lihat kan bahwa dunia ini pasti pusatnya di Barat kan, peradaban dimulai dari Betul, betul. Barat Ya, seperti. saat ini benar. Nah, karena orang Barat ini cenderung mempunyai eh, konflik dengan budaya Arab atau Timur, yang dimana eh, mereka ingin dilihat sebagai eh, peradaban utama di dunia. Oh, Sebagai contohnya ini juga hmm, ada beberapa ilmuwan Muslim yang namanya diubah dalam apa ke sejarah bahasa Barat. mereka. Oh, iya. Ya, jadi kayak kalau dilihat dari seperti apa yang Mas ceritakan itu, dunia Islam saat itu tuh ketika waktu masa peradabannya jaya itu menjadi pusat peradaban global nggak kira-kira? Ya pastilah, pasti Oh, menjadi peradaban global. Karena gini loh apa, pada masa itu mm-mm. Islam sebagai peradaban Islam merupakan peradaban yang paling maju di masa itu, di masa keemasan, yang dimana orang-orang Eropa jika pengen belajar mengenai ilmu pengetahuan Islam, mereka itu ke itu Baghdad atau apa gitu. Dan kenapa negara Barat ini tidak belajar ilmu di negara Barat itu sendiri? Karena jika Kenapa kita itu? lihat sejarah ya, kita lihat Mm-mm. sejarah ya, Betul. waktu itu kan dark age kan, zaman Dark Age kegelapan, ya, era ya kegelapan, benar-benar yang dimana ilmu pengetahuan itu terbatas. Kenapa? Karena terbatas. gereja ini Iya sudah benar, menguasai politik itu, yang dimana sebagai contohnya orang bilang bumi itu bulat, itu bisa benar. dihukum atau eksekusi mati, karena bagi gereja itu sangat bertentangan ilmu seperti itu. Oh, tapi kan kalau dari yang saya lihat kan sebenarnya periode ini justru di bagian di luar dari pihak peradaban Eropa itu sendiri kan saya melihat bahwa periode ini kan menunjukkan bahwa banyak ternyata ilmu yang berkembang pesat ya kayak ketika agama itu rasionalitas dan kebijakan negara di dalam negara-negara gimana bahasanya? Di dalam negara-negara Persia dan Arab itu mereka tuh lebih melihatnya itu sebagai hal yang cukup bijaksana gitu dan saling mendukung juga. Jadi apakah saya punya pertanyaan nih, apakah emang sejarawan di zaman dahulu itu mempunyai kontribusi nyata? Kira-kira kontribusi nyata ada nggak sih yang dilakukan sama ilmuwan Muslim terhadap ilmu yang sekarang ini, ilmu yang modern ini? Kira-kira ada nggak? Oke, itu adalah pertanyaan bagus. Dan Mm-mm. saya ingin jawab. Sebenarnya ada, sebagai contoh, ilmu aljabar yang ditemukan Ya oleh betul. Al-Khwarizmiyah, terus Mm-mm. sama ilmu optik yang penting kepada kedokteran, Ibnu Al-Haytham. Betul. Dan ilmu-ilmu tersebut itu masih digunakan dalam Sampai saat ini. dalam ya. Terus sebagai contoh lain itu adalah Jabir Jabir bin Hayyan, yang dimana memiliki kontribusi dalam ilmu kimia. Oke. Jujur itu cukup insight sih buat saya karena saya belum terlalu banyak mengerti sih tentang ada nggak sih sebenarnya ilmu modern sekarang ini tuh tidak terlalu melihat ke belakang bagaimana sih awal mulanya ilmu itu ada awal mulanya ilmu itu dimulai bagaimana juga disiarkan jadi kayak eh, pertanyaan saya berarti ilmu modern itu tidak muncul begitu aja ya di barat ya jadi berarti ada sumber-sumber sebelumnya. Benar-benar. Dan kenapa? Saya mau jelasin tambahan juga nih. Kenapa Boleh. peradaban Islam ini sangatlah maju? Karena Mm-mm.
Karena gini, apa mereka ini apa menerima ilmu-ilmu dari peradaban seperti Yunani atau apa gitu, Yunani kuno atau Persia Hmm, hmm, yang dimana peradaban sebelumnya ini mereka hmm, kembangkan menjadi lebih hmm, maju. hmm. Bahkan dalam Oh, oke. dalam ilmu pengetahuan yang sebelumnya di Yunani, yang ilmu pengetahuan medis atau semacamnya, itu Ya. dikembangkan lagi oleh peradaban Islam tersebut. Dan maka dari itu kenapa Oh, peradaban Islam sangatlah maju. oh. Jadi kira-kira kan kalau tadi ada pembahasan kita di mana Eropa itu masih dark dark age ya, kayak masih di zaman kebutaan, zaman kegelapan. Nah, kira-kira gimana sih dari ilmu dari dunia Islam itu bisa sampai ke Eropa? Kira-kira gimana sih caranya? Sampai dia bisa menghidupkan kembali Eropa yang dulunya juga tidak tahu menahu tentang apapun, tidak mengerti tentang apapun, bahkan kayak mungkin seperti yang dijelaskan oleh Mas Febi bahwa ternyata pihak gereja itu lebih menguasai, lebih mengakusisi bahwasannya tentang pemahaman dan lain sebagainya. Jadi yang pertanyaan saya sekarang itu gimana sih kira-kira dunia Islam itu bisa sampai ke Eropa, pemahamannya dan ilmu lain sebagainya? Oke, oke. Jadi ilmu Islam sampai ke Eropa itu Hmm? ya karena faktornya gini, penerbangan di Andalusia. Oh Karena iya betul. Andalusia kan yang ada di barat di Cordoba gitu kan. Hmm, Nah, betul. itu kan pasti ada pertemuan orang Eropa dengan orang Islam di wilayah Andalusia, dan dan orang Eropa pasti lihat dong ilmu pengetahuan Islam di Andalusia ini kan, dan Hmm, mereka hmm, melihat bahwa ilmu ini sangat bermanfaat, dan banyak sarjana Eropa hmm. belajar ilmu pengetahuan ke Andalusia. Sama juga ada lagi faktor Apa? satu lagi adalah perang salib, yang dimana perang Oh salib perang ini salib ya betul. Hmm. yang apa membuka membuka gerbang Kehidupan baru, antara benar. peradaban Eropa sama peradaban Islam, yang dimana Oh, pertama kali ada peradaban Eropa pintunya. terekspos, ya ya pertama kali peradaban Eropa ini Oh. terekspos betapa Mm-mm. majunya peradaban Islam ini, yang dimana Oh, dari hal tersebut memberikan pembukaan gerbang untuk orang-orang Eropa untuk belajar di Baghdad, karena mereka lihat nih betapa majunya peradaban Islam di sana, karena mereka bisa lihat itu karena jadinya perang salib. Ngerti nggak maksud saya gitu? ngerti, saya ngerti banget. Ah, justru kayak dari penjelasan ini saya justru mulai muncul beberapa pertanyaan kayak emang ini berpengaruh nggak pada Renaissance? Kayak karena kalau dari yang saya lihat secara transfer ilmu, secara rantai peradaban itu kan kayak dari dunia Islam itu sendiri juga tidak main-main ya mereka mentransferkan ilmu tersebut. Jadi kira-kira hal ini seperti apa yang dijelaskan oleh Mas Baby itu justru berpengaruh nggak pada Renaissance itu sendiri? Sangat berpengaruh pasti, sangat sangat, Oh apalagi sangat. dalam ilmu medis sama ilmu pengetahuan, karena Renaissance Oh, ini ya kalau kita lihat sejarahnya benar. itu hampir Betul. semua ilmu pengetahuan ini berasal dari ilmu Muslim. Oh iya Yang sih, iya kayak betul, ilmu betul. medis atau apa. Nah, kalau kalau tanpa ilmu Islam ini, Mm-mm. mungkin mungkin peradaban Renaissance nggak pernah terjadi kalau tidak ada zaman keemasan Islam. Dan gini juga, apa kenapa 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 Islam sangat menerima ilmu pengetahuan zaman Yunani, sedangkan peradaban Arab tidak? Karena Islam ini lebih terbuka kepada ilmu Mm-mm. pengetahuan. Jadi kayak sebagaimana saya menjabarkan bahwa tentang kajian Islam dalam kehidupan Eropa ini benar-benar adanya sebagaimana rantai peradaban itu sendiri kayak dilihat dari melalui Andalusia itu sendiri kemudian dari pusat penerjemahan Latin itu sendiri kemudian kita bisa tahu beberapa ilmuwan seperti kayak dari karyanya Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd dan lain sebagainya yang bisa menjadi kurikulum utama ternyata ya secara intelektual kalau saya lihat juga ya ternyata dunia Islam ini menjadi jembatan utama lah ya yang menjadi jembatan utama untuk menuju kebangkitannya Eropa itu sendiri dari Dark Age itu sendiri. Nah sebagai penutup kira-kira apa sih pelajaran terpenting dari sejarah yang kita bahas saat ini? Jangan menganggap agama sebagai apa faktor ilmu pengetahuan mundur, jangan begitu, jangan. Oh, oke. Itu salah satu pesan penting yang mungkin kita bisa dapat dari pelajaran dan pembahasan kita saat ini. Nah, kalau dari saya sendiri bahwa peradaban maju itu ketika adanya ilmu itu dihargai, ilmu itu dibesarkan, ilmu itu dipelajari dan kayak adanya perbedaan di salah satu kelompok, di salah satu kumpulan, di salah satu mayoritas, di salah satu tempat itu harus diterima karena dengan begitu eh, itu menjadi hal yang penting bagi pembelajaran kita saat ini dan juga ketika adanya suatu pengetahuan yang kita terima, hendaknya lah kita sebagai orang yang mengetahui itu untuk membagi ilmu yang telah kita miliki. Oke, mungkin dari Mas Febi masih ada yang ditambahkan? Sudah cukup, sudah Kalau cukup. dari saya pribadi, saya Giana Zahra juga sudah cukup. Cukup sekian dari pembahasan juga kita pada malam hari ini. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kalimat yang mungkin kurang memadai dan juga tidak pantas untuk didengarkan. Selebihnya, saya Giana Zahra mengucapkan terima kasih.